Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercintaku fillah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang dai yang sangat sempurna. Beliau berdakwah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hikmah, dan dengan penuh kelembutan. Namun demikian, dikisahkan tetap saja ada orang-orang yang menolak dan memusuhinya. Melalui Al-Quran, Allah pernah membahas tentang kisah orang-orang munafik di Beninah yang kala itu ikut bermajelis bersama Nabi SAW. Ketika Nabi menyampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat kemunafikan, yang berkaitan dengan peringatan terhadap orang-orang munafik, ketika mereka mendengarnya, sontak mereka tersinggung. Kemudian mereka saling berpandangan satu sama lain di dalam majelis tersebut, tentu dengan temannya. Nadhara ba'duhum ila ba'd. Lalu mereka berbisik satu sama lain. Hal yarakum min ahad. Adakah orang yang melihat kita? Setelah mereka memastikan tak ada yang memperhatikannya, lantas mereka pun thumman sorofu, menyelinap diam-diam pergi untuk keluar dari majelis Nabi tersebut. Mereka menghindari diri untuk mendengarkan sesuatu yang tidak nyaman di hati mereka. Bahkan dirasa sangat menyakitkan. Mereka tidak kuat menerima kebenaran. Dan Allah berfirman, "Sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumul la yafqahun." Allah telah memalingkan hati mereka karena mereka termasuk kaum yang tidak mengerti, kaum yang tidak memahami. Ya, bagaimana tidak dikatakan tidak memahami oleh Allah? Mereka diingatkan, tapi malah merasa disindir. Mereka diperbaiki, malah merasa dihancurkan. Mereka diobati, malah merasa diracuni. Dalam ayat lain, Allah menjelaskan, jiwa orang munafik itu sakit, yaitu qalbun marid. Jiwa-jiwa mereka sakit. Jadi pantas jika mereka selalu salah faham di dalam mendengarkan dakwah. Seperti orang yang lagi sakit pada umumnya, bisa jadi limbung, kemudian yang manis juga akan terasa pahit, yang putih akan kelihatan hitam, berkunang-kunang, matanya nggak jelas, dan lain sebagainya. Ayat ini membongkar kondisi mereka. Jadi, bukan karena dakwah Rasul yang salah, yang kurang, yang tidak baik, yang tidak sempurna, tapi ini terjadi karena hati mereka yang tertutup dari kebenaran. Demikianlah, jika Rasulullah saja pendakwah terbaik masih bisa disalahfahami dakwahnya, maka tak heran bila saat ini pun akan terulang. Pasti akan selalu ada hati-hati manusia yang tak siap untuk menerima kebenaran. Maka sahabat-sahabat dakwahku, jangan berhenti berdakwah. Jangan berhenti hanya karena ada yang mutung, ada yang tersinggung, atau ada yang marah kepada kita. Dakwah bukan untuk menyenangkan telinga, tapi untuk menyadarkan hati. Biarlah yang tersinggung pergi. Kebenaran tak akan pernah berhenti hanya karena ada yang mutung. Teruslah berdakwah dengan sabar, dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, sebab tugas kita hanya menyampaikan, bukan membuat semua orang senang. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.